Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah An-Naba, ya, ayat 31 dan seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza, ada kesuksesan, ada keuntungan. Hadaiqa wa a'naba. Apa itu mafaza? Di sana ada hadaik, ada basatin, ada taman-taman, kebun-kebun. Wa a'naba, dan juga inab, ya, anggur. Di sini khusus disebutkan jenis daripada buah-buahannya, itu anggur. Wa kawa'iba atraba, dan juga bagi orang yang beriman ada kawa'ib atraba, itu gadis-gadis belia yang seumur. Wa ka'san dihaqa, dan juga bagi mereka orang yang bertakwa di surga itu ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka penduduk surga di surga itu tidak mendengar kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itu semua sebagai balasan dari Rabb mereka dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang banyak, yang sesuai. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat bagi orang yang bertakwa. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jahannam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ya. Maka kemudian di sini Allah memberikan penyebutan kepada surga dan orang-orang yang bertakwa yang tinggal di dalamnya dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Agar apa? Agar seimbang. Di sini disebutkan ada iqab, ada sawab. Ya, ada hukuman bagi orang-orang kafir dan yang semisal dengannya, ya, orang munafik dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah yang harus merasakan, ya, siksa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Setelahnya Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang bertakwa di surga dengan berbagai macam kenikmatan. Sehingga manusia berada dalam atau di antara dua hal, bainal khaufi war raja. Ya, yaitu antara perasaan khauf, perasaan takut, perasaan cemas, dan perasaan ar-raja, berharap. Takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Takut akan terkena ancaman siksa kubur dan siksa neraka.
Dan juga di saat yang sama dia berharap kepada Allah agar diterima seluruh amal-amalnya dan mendapatkan balasan surga. Jika salah satu di antara perasaan khauf dan roja ini timpang, ya, maka bisa dipastikan kondisi seseorang juga akan tidak seimbang. Ya. Jika ada orang yang mungkin dia selalu mengingat dalil-dalil atau ayat-ayat tentang siksa kubur, siksa neraka, namun tidak dibarengi dengan bacaan dia terhadap ayat-ayat yang di situ ada wa'ad, ada janji dari Allah bagi orang yang bertakwa tentang bagaimana di sana ada nikmat kubur, ada nikmat surga, maka jika timpang nanti kondisi kejiwaan atau psikologis seorang itu juga tidak seimbang. Maka di sini Al-Qur'an setelah menyebutkan tentang Jahannam, Al-Quran menyebutkan tentang surga. Setelah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang kafir di Jahannam serta segala macam siksanya, maka Allah SWT menyebutkan surga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam kenikmatannya. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, yang bagi an yakunal insan fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war raja fa ayyuhuma ghalab halaka sahibuhu. Sudah sepantasnya bagi seorang manusia di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berada di antara al khauf dan roja. Berada di antara khawatir, takut, cemas dan roja dan berharap. Maka jika salah satunya lebih dominan, maka dipastikan orang tersebut tidak seimbang, akan binasa. Ya. Maka harus seimbang antara khauf dan roja. Tidak rojanya yang dominan, kemudian khaufnya terkikis, atau sebaliknya. Karena nanti pasti akan mengalami ketidakseimbangan. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Maka disinilah Al-Quran ya, kita dapatkan membawakan hal-hal yang seimbang sehingga membuat jiwa ini menjadi seimbang ya. Supaya jiwa ini tidak jenuh dengan hanya mendengarkan atau menelaah satu sisi dari al-khauf saja misalkan, atau cuma satu sisi dari ar-roja saja ya. Supaya jiwa ini tidak jenuh dari pembahasan tentang neraka dan siksanya saja tanpa dibarengi dengan janji-janji Allah tentang surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Agar supaya manusia ketika membaca Al-Quran dalam keadaan roghib wa rohib. Nah, dalam keadaan harap-harap cemas. Ya, dia berharap mendapatkan ya, penerimaan amal dari Allah SWT dan mendapatkan balasan atas amal-amal yang telah dia perbuat dari kebaikan-kebaikan selama di dunia. Namun dia juga cemas jangan-jangan amal-amal selama ini tidak diterima, sehingga dia selalu senantiasa bekerja keras di dalam beribadah, karena sungguh ibadah itu perlu kerja keras. Jika untuk urusan dunia saja seorang manusia begitu kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik, lalu bagaimana pula dengan urusan akhirat? Mestinya akan jauh lebih semangat ya. Karena yang akan dia dapat adalah kebahagiaan yang tidak ada ujung batasnya ya, ketika mendapatkan surga di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu siapa al-muttaqun? Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan al-muttaquna humul ladzina taqaw iqaballah. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut, waspada, menjauhi hukuman-hukuman Allah. Wa dzalika bi fi'li awamirillahi wa ijtinabi nawahihi. Ya, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Menjauhkan diri dari larangannya. Wa ahyanan ya'murullah bitaqwahu wa ahyanan ya'muru bitaqwa yaumil hisab
wa ahyanan ya'muru bittaqwan nar. Terkadang Allah memerintahkan ya agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita terkadang memerintahkan agar kita ya bertakwa kepada hari hisab, hari akhir, agar kita ya menjauhkan diri dari neraka, ya, waspada dari neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Imran ayat 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian sukses, agar kalian mendapatkan falah. Ya. Dan bertakwalah kalian kepada neraka. Maksudnya apa? Waspada, jauhkan diri kalian dari neraka. Yang mana neraka itu memang disiapkan untuk orang-orang kafir. Maka di sini Allah SWT menggabungkan perintah bertakwa, ya, bertakwa kepadanya dan juga bertakwa atau berhati-hati waspada dari neraka. Allah Ta'ala juga berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya. Dan bertakwalah kalian kepada hari di mana kalian akan kembali pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah supaya kita bertakwa kepada yaumul hisab, kepada hari hitung-hitungan. Ya, kepada hari kiamat, kepada hari di mana seseorang akan dihisab amal perbuatannya. Dan semua itu ya berputar-putar kepada satu makna, menuju satu makna. Yaitu hendaknya seorang manusia menjauhi waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengannya dia akan mentaati perintah Allah dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian apa yang dimakan dengan mafaza? Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-mafaz huwa makanul fauz wa zamanul fauz aidan. Yang dimaksud dengan al-mafaz dalam ayat innalil muttaqina mafaza, bahwa al-mafaz di sini adalah tempat keberuntungan atau kesuksesan dan juga waktu kesuksesan atau keberuntungan. Maka mencakup dua makna, yaitu mencakup waktu dan tempat. Maka orang-orang yang bertakwa faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim. Ya, orang yang bertakwa itu mereka sukses ya dalam hal tempat mereka dan juga waktu mereka. Ya, hari-hari mereka. Maka bagi orang yang bertakwa di akhirat kelak ada tempat kesuksesan dan ada waktu kesuksesan. Ya. Mereka mendapatkan itu. Dan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa a'naba. Ya. Ini juga salah satu bentuk kesuksesan, bentuk mafaz. Hadaik wa a'nab. Hadaik yaitu basatin asjaruha 'azimah wa katsirah wa munawwa' al-asjar. Ya, maksud daripada hadaik adalah kebun-kebun yang di situ pohon-pohonnya atau tumbuhan-tumbuhannya rindang, ya, banyak, berbagai macam jenis. Ya, jadi pohon-pohonnya itu banyak, berbagai macam jenis, dan itu menambah keindahan kebun-kebun atau taman-taman tersebut. Adapun a'nab, ini jam'u inab, ya, al-a'nab jam'u inab, yaitu anggur. Ya. Dan ini juga termasuk jenis daripada kebun-kebun yang ada di surga, ada kebun anggur. Namun di sini disebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus. Ya. Tayyib. Dan antum tahulah, anggur itu kan termasuk buah yang di dunia ini cukup mahal, ya. Ya. Dan rasanya juga insya Allah enak. Ya. Namun jangan pernah menyamakan anggur yang ada di dunia dengan anggur yang ada di surga. Adapun jika ada kesamaan cuman sama nama saja. Ya, adapun hakikatnya tentu berbeda. Ya, karena di surga itu spesial sekali. Ya, spesial sekali. Ya, khusus. Ya, ini anggur yang istimewa, tidak seperti yang ada di dunia. Namun
secara nama sama, supaya manusia juga mengerti, oh bahwa di sana ada ada hal seperti itu tergambar. Namun tidak bisa kemudian menyamakan dari rasanya, kelezatannya, atau bentuk pohonnya dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa di surga itu adalah penuh dengan kemudahan, tidak susah, tidak ada kesusahan di surga. Wa kawa'iba atraba, dan bagi penduduk surga yaitu orang-orang yang bertakwa ada kawa'ib atrab. Apa itu? Secara simpel saja bahwa kawa'ib atrab ini adalah gadis-gadis belia yang seumur. Tentu dengan bentuk fisik yang sempurna, dengan kecantikan yang sempurna, dengan bentuk tubuh yang sempurna. Dan ini adalah salah satu dari mafaz tadi, yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Adapun umur penduduk surga sebagaimana terdapat dalam riwayat bahwa umur mereka adalah 33 tahun. Ahlul ilmi mengatakan umur segitu adalah puncak kekuatan seorang syabab. Puncak kekuatan seorang pemuda umur 33 tahun. Taib. Kemudian wa ka'san dihaqa. Bagi penduduk surga juga ada gelas yang penuh dengan minuman. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan wal murad bil ka'si huna ka'sul khamr. Dan maksud daripada ka'as di sini, gelas di sini adalah ka'as yang penuh dengan khamr. Namun sekali lagi jangan pernah kita menyamakan khamr di sana di surga itu sama dengan khamr dunia. Kalau khamr dunia memabukkan, tapi kalau khamr yang ada di surga justru membuat hal-hal yang baik, tidak memabukkan, tidak memberikan madarat. Karena itu adalah semua nikmat Allah bagi penduduk surga. Sekali lagi sama dalam nama, tidak mesti sama dalam hakikat. Dan tidak akan sama. Tidak akan sama. Taib. Kemudian beliau juga melanjutkan wa rubbama yakunu lil khamri wa ghairihi. Dan bisa jadi juga tidak sekedar gelas itu penuh dengan khamr, tetapi juga penuh dengan minuman yang lainnya. Karena di surga itu ada anharum mim ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin laddatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Sebagaimana terdapat dalam surat Muhammad ayat 15. Di surga itu terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Di sana juga ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Di surga juga ada sungai-sungai dari khamr, yang ini sangat lezat bagi orang-orang yang minumnya. Dan di surga juga ada sungai dari madu yang disaring. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian la yasma'una fiha lagwa. Ai la yasma'una fil jannati lagwan. Ai kalaman batilan la khaira fihi. Penduduk surga itu tidak mendengar di dalam surga perkataan yang batil, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka ikhwani fiddin, di surga tidak ada hal-hal yang ada di dunia berupa sumpah serapah, yang kemudian permusuhan, kata-kata ejekan dan seterusnya. Mereka mendengar hal-hal yang baik di surga. Taib. Wala kidzaba, dan juga tidak mendengar kedustaan di surga. Maka penduduk surga juga tidak berdusta, karena memang tidak ada dusta di surga. Tidak ada kedustaan di surga, otomatis penduduk surga itu tidak berdusta. Hati mereka itu bersih dari segala penyakit-penyakit hati.
Ya, tidak ada perasaan iri, dengki, amarah, dendam dan seterusnya. Ya. Mereka adalah ikhwan yang saling berbahagia berada di kampung yang bernama surga dengan segala kenikmatannya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ya. Mereka mendapatkan itu semua ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal mereka ketika di dunia, atas kebaikan-kebaikan mereka ketika di dunia, dan atas sikap mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika di dunia. Maka antum ketika bercapek-capek beribadah kepada Allah, ketika antum bercapek-capek menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, itu ikhwan tidak gratis. Ada bayarannya dari Allah, ada balasannya dari Allah. Tenang saja, itu akan antum panen di akhirat kelak. Yakinlah itu dan berharaplah dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika antum bersungguh-sungguh ketika shaf awal mendatangi salat 5 waktu, ya. Dan bahkan ketika tergoda atau digoda oleh berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah, ya, ingatlah bahwa ketika kita bercapek-capek menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, dari hal yang diharamkan oleh Allah, sungguh di sana ada balasan. Ya, tidak gratis. Ya. Allah akan membalas rasa capek yang dulu pernah kita keluarkan dari diri kita dalam rangka taat kepada Allah dan dalam rangka menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu sebagai balasan yang sesuai, hisaba, yakni kafian, balasan yang sesuai. Kemudian Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Di sini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kulli syai', yaitu Rabb segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawat as-sab' at-tibaq. Allah adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan langit-langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Wa Rabbul ardi wa hiya sab'un kama sabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan bumi yang berjumlah 7. Sebagaimana itu sabit warid dari sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bainahuma ay ma baina as-samawati wal ard minal makhluqat al-'azimah kal ghuyum was sahab wal aflaq wa ghairiha mimma na'lamuhu wa mimma la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga Rabb bagi setiap apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, baik itu adalah ciptaan-ciptaan yang luar biasa seperti adanya mendung, awan, ataupun benda-benda astronomi, benda-benda langit dan selainnya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan mereka. Dan selain mereka, baik hal-hal yang kita ketahui ataupun hal-hal yang kita tidak mengetahuinya, kecuali Allah saja. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari tersebut manusia tidak memiliki khitab, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, kecuali orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Jadi hari kiamat adalah setiap kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk berbicara, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati ahadun an yatakallama illa biidznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Yaitu hari di mana saat itu ar-ruh berdiri. Yaitu disebutkan di sini malaikat Jibril. Wal malaika dan juga malaikat-malaikat yang lain. Mereka berdiri berbaris, sofan ba'da sofin. Mereka berdiri berbaris-baris. Sebagaimana ini terdapat dalam sebuah hadis.
Terdapat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah milik Ibnu Katsir, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Ad-Dabi mengatakan isnadnya qawi, ya, kuat. Apa itu hadis tersebut? Tanzilu malaikatus sama'id dunya fatuhitu bil khalqi. Summa malaikatus sama'is saniyah min waraihim, summa salisa war rabi'ah wal khamisah. Ya. Malaikat-malaikat langit dunia itu turun. Kemudian mereka mengelilingi para makhluk. Setelah itu datang berikutnya malaikat-malaikat dari langit kedua. Maka langit yang bisa kita lihat itu adalah langit dunia. Itu langit pertama. Ya. Kemudian setelahnya ada lagi jarak antara langit pertama dengan langit kedua. Di situ juga ada malaikat-malaikat. Banyak sekali jumlah malaikat seterusnya sampai langit terakhir. Ya. Baik. Kemudian malaikat-malaikat langit dunia itu turun, kemudian mengelilingi atau meliputi para makhluk. Kemudian setelah itu, ya, turun juga malaikat langit yang kedua di belakang mereka. Setelah itu turun juga malaikat langit ketiga dan keempat serta kelima, seterusnya. Ya. Dan tidak ada yang mengerti jumlah mereka, begitu banyak, kecuali Rabb mereka saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ai la yatakallamuna malaikah wala ghairuhum. Ya. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang telah diizinkan kepadanya untuk berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta malaikat juga tidak diizinkan. Ataupun selain malaikat. Semuanya adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk berbicara, dan siapa-siapa yang Allah izinkan untuk berbicara. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Thaha ayat 108, wa khasyi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya, dan semuanya itu tunduk merendah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suara-suara itu tunduk merendah kepada Ar-Rahman, maka tidak bisa kita mendengar di sana kecuali bisikan-bisikan yang sangat, ya, kecil saja. Illa man adina lahur rahman, yakni bil kalam, fa innahu yatakallam kama udina lahu. Kecuali orang-orang memang Allah perkenankan untuk berbicara, maka dia akan berbicara sesuai yang diizinkan kepadanya. Wa qala shawaba, ya, ai qala qaulan shawaba muwafiqan li mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bisyafa'ati idza adinallahu li ahadin an yashfa'. Ya, yaitu ketika dia berbicara dia tidak bisa berdusta. Dia berbicara dengan bicara yang jujur, dengan perkataan yang benar. Ya. Baik. Itu juga dengan syafaat, yaitu bagi orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Ya. Dzalikal yaumul haq. Dan itulah hari yang benar adanya, yang telah Allah kabarkan dahulu. Dan al-haq di sini adalah didul batil, ya, lawan daripada batil. Maka hari itu akan terjadi, ya, akan terjadi. Dan disitulah akan ditegakkan keadilan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hari di mana harta dan anak-anak kita, ya, banun itu anak laki-laki pada dasarnya, ya, itu tidak akan bermanfaat, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, ya, selamat dari berbagai macam kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Baik. Maka perlu kiranya kita senantiasa introspeksi diri, mentazkiyah jiwa kita, ya, karena sesungguhnya surga itu sebuah kampung yang bersih, yang suci, dan tidak boleh masuk surga kecuali
orang-orang yang suci yang tidak ada satu titik pun noda dari kemaksiatan. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang masih ada setitik kemaksiatan di dalam dirinya masuk surga. Harus dibersihkan terlebih dahulu, baik dengan ampunan langsung dari Allah atau naudzubillah min dzalik dibersihkan di jahanam terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jika dia masih ada keimanan pada dirinya, kemudian Allah akan masukkan dia ke surga. Sekali lagi, surga adalah kampung yang suci, kampung yang bersih. Tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali jiwa-jiwa yang bersih. Jiwa-jiwa yang bersih. Ya, baik dia bersih karena ampunan Allah atau bersih setelah disiksa dulu di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Maka berharaplah dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Baik. Agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh berat mereka yang harus merasakan pensucian terlebih dahulu di jahanam. Betapa beratnya seseorang harus mendapatkan pensucian noda-noda yang ada pada dirinya, pada hatinya, pada jiwanya di jahanam. Sangat amat berat. Tapi itu lebih beruntung daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang harus mendekam selamanya di jahanam. Namun tentu kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu merasakan hal itu. Ya, langsung masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwafidin azanillahu wa iyyakum. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itu barang siapa yang menginginkan maka hendaknya dia menjadikan amalnya tersebut yang akan membawa dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghadap Allah, dia pulang membawa amalan tersebut. Ya, yaitu amal-amal soleh tentunya yang sesuai dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita singkat saja. Inna anzarnakum adaban qariba. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan inzar, warning, sudah memberikan wanti-wanti ya, kepada kalian wahai orang kafir, adaban qariba, dengan adab yang dekat. Ya. Ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Bahwa sesungguhnya adab itu begitu dekat. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, namun kata Allah adaban qariba, adab itu dekat. Hari kiamat itu dekat. Ya, walaupun dunia ini tersisa misalkan jutaan tahun. Kata Syekh Utsaimin fa innahu qarib. Walau baqiyatid dunya malayin as-sinin fa innahu qarib. Walaupun dunia ini tersisa jutaan tahun, tapi sungguh ya hari kiamat itu dekat, adab itu begitu dekat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha, dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Ya, yaitu tatkala mereka itu mendapati hari kiamat, itu seakan-akan mereka ya tidak tinggal di dunia kecuali apa? Cuman sebentar, illa 'ashiyatan aw duhaha. Kecuali waktu sore saja atau waktu pagi saja. Sebentar sekali dunia itu dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat, begitu lama. Ya. Lalu untuk apa kita terlena dengan kehidupan yang sangat sebentar di dunia ini? Ya. Kemudian meninggalkan dan melupakan akhirat, kampung di mana ya orang-orang bertakwa akan mendapatkan balasan yang begitu indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu tatkala setiap orang akan melihat ya apa-apa yang telah dia perbuat di dunia. Ya, maka disebutkan iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, sebagaimana terdapat dalam Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, lihat, bacalah buku catatan amalmu. Ya. Maka cukup bagi dirimu pada hari ini engkau mengerti bagaimana buku catatan amalmu tersebut. Engkau bisa mengira-ngira. Ya.
engkau layak mau kemana nih dengan catatan amal yang ada di tangan ini. Setiap kita akan mendapatkan buku catatan amal. Di situ lengkap, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat. Semua amalan kita di dunia tercatat dengan detail, tidak ada yang terlewat. Ya. Dosa-dosa tercatat. Ya. Kebaikan-kebaikan tercatat, tidak ada yang terlewat. Kemudian pada hari itu orang-orang kafir kemudian tatkala melihat betapa ngerinya teror atau hal-hal yang membuat mereka takut dari azab yang Allah siapkan untuk mereka, sehingga mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya. Aduhai seandainya aku menjadi debu. Ya, menjadi debu. Maksud daripada ayat ini, Syekh Utsaimin beliau rahimahullah taala menyebutkan aila laitani lam ukhlaq au laitani lam ub'as. Aduhai seandainya aku tidak diciptakan, atau seandainya aku tidak dibangkitkan dari kubur. Au idara al-bahaim allati yaqdillahu bainaha summa yaqulu kuni turaba fatakunu turaba yatamanna an yakuna mislal bahaim. Atau kata Syekh Utsaimin, orang kafir itu tatkala melihat binatang-binatang ternak, tatkala melihat binatang-binatang yang Allah telah menyelesaikan kisos mereka, jadi nanti binatang-binatang itu akan mendapatkan kisosnya, sebagaimana jin dan juga manusia akan dikisos. Ya, maka di sana ada binatang yang tidak bertanduk, yang dulu pernah ditanduk oleh binatang yang bertanduk, minta dikisos nanti. Juga manusia dan jin. Namun bedanya, binatang-binatang itu setelah dilaksanakan kisosnya, perkara selesai. Ya. Perkara selesai. Allah mengatakan kepada mereka kuni turaba. Jadilah kalian debu. Udah selesai. Tidak ada neraka lagi, tidak ada surga neraka di hadapan para binatang. Nah, orang kafir ketika melihat itu dan mereka yakin mereka akan mendapatkan siksa nanti, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Aduhai seyogyanya aku bisa menjadi seperti binatang itu, udah jadi debu saja, nggak perlu merasakan siksa jahanam. Kenapa? Karena saking ngerinya siksa jahanam di depan mata mereka, dan mereka tidak akan lepas dari itu, dan mereka tahu, sehingga mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Bentuk keputusasaan dari orang-orang kafir saat melihat bagaimana pedihnya siksaan di neraka kelak. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan makna kuntu turaba ada 3 makna. Makna yang pertama, ya laitani kuntu turaba falam ukhlaq. Yaitu makna yang pertama, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya aku menjadi debu saja dan tidak usah diciptakan. Tidak perlu diciptakan di dunia ini jadi debu. Li'anal insan khuliqa min turab, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dari tanah, dari debu. Kemudian makna yang kedua, ya laitani kuntu turaba falam ub'as. Ya, aduhai seandainya aku ini menjadi tanah dan tidak dibangkitkan. Yakni kuntu turaba fi ajwafil kubur. Maksudnya yaitu aduhai seandainya aku menjadi tanah setelah aku dikuburkan di dalam kuburan. Ini makna yang kedua. Tidak perlu dibangkitkan lagi. Sudah hancur aja jadi tanah di kuburan. Ini harapan orang kafir dan itu tidak akan terwujud. Karena mereka pasti akan dibangkitkan. Kemudian makna yang ketiga, annahu idara al-bahaim allati qadallahu bainaha wa qala laha kuni turaba fakanat turaba qala ya laitani kuntu turaba ay kama kanat hadhil bahaim wallahu a'lam wa ilahuna. Tantai suratun Naba. Taib. Dari sini kemudian makna yang ketiga beliau mengatakan rahimahullah taala, yaitu tatkala orang kafir melihat binatang-binatang itu setelah diputuskan kisosnya, telah ditunaikan kisosnya satu sama lain, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka kuni turaba, jadilah kalian turab, ya. Tanah atau debu. Maka kemudian mereka menjadi tanah atau menjadi debu tersebut.
Maka kemudian orang kafir yang melihat itu qala berkata laitani kuntu turaba, yaitu aduhai seandainya aku seperti binatang itu menjadi tanah. Ya. Kenapa? Karena saking takutnya mereka, di hadapan mereka ada sisa neraka yang sangat pedih. Ya, dan itu akan mereka alami selama-lamanya. Ikhwa fiddin azanullah wa iyyakum, maka siapkanlah diri kita semuanya untuk menghadapi hari akhirat. Ya. Kampung yang abadi. Ya. Kampung di mana seseorang sudah bisa memilih sesungguhnya dari sekarang apakah dia ingin mendapatkan ya surga Allah atau ingin mendapatkan naudzubillah min dzalik neraka. Jadi kita adalah mempunyai pilihan. Kita tidak dipaksa oleh Allah SWT. Kita mempunyai pilihan. Kita akan memilih di antara dua hal yang sangat berbeda, yaitu antara surga dan neraka. Silahkan antum pilih. Mudah-mudahan pilihan kita tepat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang muttaqin yang akan mendapatkan ampunan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian memasuki surganya tanpa perlu merasakan siksanya. Allah taala a'la wa a'lam. Ini yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.